Hai, aku Yunita Justice Junior. Aku ingin membacakan sebuah cerpen yang berjudul Patah oleh Yunita Justice Junior. Bekerja untuk bertahan hidup. Terkadang suara dalam kepala bertanya-tanya tentang apakah ada hal lain yang ringan untuk dijalani dalam mempertahankan kehidupan. Sesuap nasi ketika lapar, air yang selalu tersedia untuk menghilangkan dahaga, kendaraan yang perlu bahan bakar, dan kebutuhan lainnya. Itu semua sebagian kecil dari arti bertahan hidup bagi Mala. Seorang gadis yang tinggal di daerah orang lain untuk bertahan hidup dengan tujuan untuk menambah pengalaman baru dalam hidupnya. Kini mulai merasakan bagaimana hiruk pikuk dunia pekerjaan di salah satu kota besar di Indonesia. Hampir setiap hari kegiatan yang terjadi dalam hidup Mala bagaikan sepenggal lirik dalam satu lagu yang sering dinyanyikan oleh banyak orang. Pergi pagi, pulang pagi. Namun bedanya dengan hidup Mala, ia pulang ketika sore menjelang malam. Dan hanya memiliki 1 hari libur dari kerasnya dunia pekerjaan yang terjadi dalam 6 hari dalam 1 minggu. Ketika merasa lelah, Mala selalu merasa ingin hal yang lebih mudah untuk dikerjakan, tetapi ketika dalam perjalanan pulang dari tempat bekerja, Mala selalu menemukan banyak pelajaran baru. Ia merasa jika Tuhan dengan sengaja memperlihatkan kepadanya bahwa dia masih termasuk orang yang beruntung dengan berjuta-juta nikmat yang diberikan olehnya. Sesampainya di bangunan sederhana yang menempel satu sama lain, Mala masuk ke dalam kamar yang ia sewa per bulannya. Untuk menyegarkan pikirannya setelah bekerja, Mala segera memutuskan untuk membersihkan badannya yang terasa lengket di kamar mandi. Sebelum bergegas masuk ke dalam kamar mandi, Mala mengambil handuknya yang tergantung di sebuah benda yang menempel dengan dinding di belakang pintu. Langit bertukar warna dari jingga menjadi hitam, namun tidak redup. Terdapat sedikit cahaya yang muncul dari warna hitam tersebut. Mala membuka pintu kamar yang disewanya untuk melihat langit malam yang indah. Tidak bisa berlama-lama untuk menatap keindahan langit, ia harus bergantian untuk menatap benda yang sudah berada di pangkuannya. Bekerja hingga sore hari belum menjamin untuk menggunakan waktu malam sebagai istirahat. Kewajiban lain yang harus ia jalankan masih menunggunya. Sebagai seorang guru, Mala harus terus menyiapkan materi dan metode yang akan ia gunakan ketika mengajar anak-anak di sekolah. Walau terkadang Mala berpikir pekerjaan ini melelahkan, namun ketika melihat senyuman yang terpancar dari anak didiknya, lelah itu sirna, lelah itu terbayarkan. Hal itu pula yang menjadikannya untuk selalu bersemangat menjadi guru yang kreatif dalam mengajar. Sebab dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain bagaikan menanam kebaikan untuknya. Selain ia dapat terus menambah wawasan, terdapat jiwa-jiwa lain yang ia bantu untuk memahami ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Ketika akan memejamkan mata untuk tidur, karena esok pagi ia harus berangkat sedini mungkin agar tidak terjebak dalam barisan kendaraan setiap paginya. Tiba-tiba Mala mendengar bunyi yang tidak terlalu kencang namun membuatnya terkejut karena suasana sekitarnya sangat sunyi. Ia yakin bahwa terdapat sesuatu yang jatuh, namun ia tidak dapat melihat dengan jelas benda apa yang jatuh karena lampu kamar yang sudah ia padamkan sebelum pergi tidur. Akan kulihat besok pagi saja benda apa yang terjatuh, ujarnya dalam hati. Setelah terlelap dengan cukup, Mala beranjak dari benda empuk yang dia tiduri menuju kamar mandi. Sebelum masuk, ia mengambil handuk yang tergeletak di lantai, dan ternyata handuklah yang menjadi sumber suara mengejutkan tadi malam. Setelah siap dengan penampilan terbaiknya untuk berbagi pengetahuan di sekolah, Mala segera menaiki motor yang selalu menjadi pendampingnya untuk menyusuri perjalanan. Sesampainya di ruang guru, Mala segera meletakkan barang-barang bawaannya di atas meja, dan untuk tas jinjing yang dibawanya ia gantungkan pada paku yang sudah menempel dengan meja. Lalu ia bergegas untuk menemui para murid yang ia pun siap untuk belajar dari mereka, mulai dari pengalaman atau hal yang ingin diketahui para murid.
Waktu istirahat telah tiba. Ketika kembali ke meja kerjanya, malah menemukan tas kecil yang ia sangkutkan di samping meja tergeletak di atas lantai. Lantas, ia pun mengambil tas tersebut dan melihat terdapat paku yang awalnya menempel dengan meja ikut terjatuh. "Ada apa, Bu Mala?" tanya salah satu guru yang melihat Mala belum terduduk di bangkunya. "Oh, ini Bu, tas saya jatuh dan isinya ikut berhamburan juga," jawab Mala. "Paku yang digunakan terlalu kecil untuk dijadikan sebagai gantungan, Bu," tambah guru yang menanggapi jawaban Mala. Mendengar hal tersebut, Mala hanya mengangguk lalu tersenyum kepada guru lain yang memperhatikannya. Setelah mengambil barang yang berhamburan, Mala duduk di atas kursinya. Pandangannya mengitari seluruh ruangan guru dan berhenti kepada seorang guru muda yang baru masuk beberapa bulan lalu. Ia sedang sibuk berkutik dengan laptop dihiasi oleh karet di sekitar layarnya. Awalnya Mala tidak ingin menanggapi hal tersebut dengan serius, namun ia kalah dengan rasa penasarannya. Ia menghampiri guru tersebut untuk menghilangkan rasa penasarannya. "Bu Ratih, apakah sudah makan siang?" Mengingat ini waktu istirahat, Mala memulai pembicaraan dengan pertanyaan tersebut. "Belum, Bu. Saya harus menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu," jawab guru muda tersebut. "Apakah ada yang bisa saya bantu agar Bu Ratih dapat makan siang lebih cepat?" "Sepertinya tidak ada, Bu. Hanya saya ingin bertanya untuk memastikan apakah yang saya kerjakan sudah tepat, Bu Mala," tanya Ratih. Dengan tidak sadar, Mala menggeser pelan laptop Bu Ratih agar ia dapat melihatnya dengan jelas. Namun, Bu Ratih tiba-tiba berteriak dengan keterkejutan di wajahnya. Terdapat kekhawatiran di sana. Sontak, Mala melepaskan tangannya dari laptop Bu Ratih. Ada apa, Bu Ratih?" tanya Mala yang sama terkejut dengan teriakan Ratih. "Maaf, Bu Mala, saya lupa untuk memberitahu Bu Mala terlebih dahulu kalau laptop saya ini terjatuh kemarin. Jadi harus perlahan untuk menggunakannya," jawab Ratih. "Maaf, saya tidak sengaja untuk menariknya. Apakah sekarang kondisinya tetap baik?" ujar Mala merasa bersalah. "Tidak apa-apa, Bu Mala, layarnya tidak terlalu bergetar karena saya kaitkan dengan karet ini. Namun, jika kepala laptop ditarik lebih ke belakang lagi, akan muncul banyak garis di layarnya." Melihat kondisi laptop guru tersebut dan cerita singkat yang diberitahukan kepadanya, Mala mengangguk mengerti dan merasa puas karena rasa penasarannya sudah terjawab. Mengapa karet tersebut melingkari kepala laptop Ratih? Karena layarnya mengalami kerusakan. Ia pun menawarkan laptopnya untuk membantu Ratih. Namun hal tersebut akan memakan banyak waktu lebih lama lagi. Mala membantu untuk memeriksa tugas yang dikerjakan Ratih dan selesai dalam sejenak. Sepanjang perjalanan pulang dari sekolah, terdapat suatu pertanyaan yang terlintas dalam benaknya. Mala menambah kecepatan kendaraannya untuk sampai ke rumah sewanya. Motornya ia parkirkan sembarang, lalu bergegas masuk ke dalam dan merasa pintu yang ia buka tersangkut sesuatu. Perlahan ia buka pintu tersebut dan menemukan beberapa pakaian yang tergantung pada benda tipis di dinding sudah terdiam di atas lantai. Sebagian kain masuk ke dalam celah pintu yang menyebabkan pintu sulit untuk dibuka. Mala tersenyum getir memandangi benda yang terbuat dari besi tersebut. Sebab awalnya benda itu bagaikan memiliki beberapa tangan yang dapat menanggung beban. Namun sekarang tangan-tangan tersebut tidak di sana lagi. Mungkin ikut tertimbun dengan pakaian yang terjatuh. Hanya 2 tangan yang tersisa dari 5 yang tersedia. Bagaikan diperlihatkan kembali dengan kebesaran Tuhan yang terus membuatnya merasa diingatkan dengan hal-hal sederhana dalam hidupnya, namun memiliki arti yang berharga. Ketika tadi pagi melihat handuk yang terjatuh,
malah sempat melihat sebentar tangan yang berada di gantungan belakang pintu tersebut seperti akan berpisah dengan inti badannya. Mala tahu itu, namun ia berpikir bahwa bukan masalah besar jika gantungan miliknya rusak. Ia yakin bahwa itu tidak akan terjadi pada pagi ini, sebab sudah dari beberapa hari yang lalu banyak pakaian yang bergantian menghampiri lantai. Sekarang malah mengerti, pakaian yang sering terjatuh disebabkan oleh terlalu banyak menumpuk satu sama lain. Karena pakaian memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Ada yang dapat bertahan, ada juga yang mudah terjatuh, sehingga manusia harus meletakkannya dengan baik dan perlahan. Sesuatu yang kita anggap sanggup dan kuat untuk menanggung beban ternyata memiliki batasan. Malah baru menyadari itu. Gantungan di balik pintu, paku di samping meja, dan kepala laptop yang dilingkari karet. Itu semua pelajaran baru untuk dirinya. Selain batasan, malah seharusnya menyadari bahwa benda-benda tersebut sudah terlihat tidak sanggup untuk menerima benda tergantung di badannya. Seharusnya ia juga segera mengganti atau mencoba memperbaiki gantungan tersebut. Tapi yang dilakukan justru hanya menambah beban untuk sesuatu yang terlihat lemah. Dalam hidupnya, ia selalu merasa lelah dengan apa yang sudah ada, seperti pekerjaan atau hal lainnya. Namun, ketika menjalankan hal-hal tersebut, ia merasa sanggup dan mampu. Bukankah hal tersebut menjadi tanda bahwa ia masih kuat untuk menanggung berbagai macam hal dalam hidupnya? Lantas, mengapa ia merasa terkadang diberatkan dengan itu semua? Hidup adalah pilihan, pikirnya. Dalam hidup tentu ada pilihan pula. Jika sebuah keputusan sudah terpilih dan Tuhan membuatnya sanggup serta kuat dalam menjalani pilihan tersebut, lantas mengapa rasa syukur sulit timbul? Jika hidup adalah pilihan, bukankah kita berhak untuk memilih hal yang dapat kita jalankan dengan baik? Kelak, jika sudah tidak sanggup akan sesuatu yang kita tanggung, maka lakukanlah dengan perlahan. Malah tidak ingin tragedi seperti gantungan miliknya terjadi lagi. Ia harus kuat dan perlahan jika sudah merasa lunglai. Ia tidak ingin patah karena itu sakit.